Halo teman-teman, ini masih stay di channel FS Indo. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, share, and comment. Dan tidak lupa selalu hargai orang lain dan berbagi kepada sesama, karena kesuksesan kita rata-rata persen yang paling banyak itu dari dukungan orang lain. Oke guys, langsung aja ya. Ini membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan seorang DJ main di Carnaval Sound System, dan apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya waktu magang ya. Oke, pertama, di karnaval itu ditinjau dari segi waktu itu ada dua waktu. Yang pertama check sound, yang kedua hari hanya karnaval. Oke. Untuk jam check sound itu rata-rata itu jam 8 sampai jam 11 malam, atau mungkin jam 12 lah. Dan terkadang itu ada yang lebih karena terkendala waktu pemasangan sound system, mungkin ada kendala ya kan. Oke, itu untuk jam karnavalnya itu biasanya dimulai jam 1 siang sampai selesai ya kan? Dan mungkin di YouTube ada terkadang jam 1 siang start ya kan, selesai jam besoknya subuh ya. Dan begitulah ya, sound system Jawa Timur itu seperti itu karnavalnya, jadi banyak sekali ya. Oke, itu dilihat dari segi waktu ya. Jadi kalau kita main di event-event yang lain kayak klub ya malam ya, malam itu aja. Tapi terus kalau event panggung ya pada hari itu ya. Mungkin teman-teman DJ mainnya 2 jam ya, sama sih di sini juga ada teman-teman DJ yang mainnya 2 jam, saya pun juga mainnya 2 jam ya. Jadi kalau waktu check sound. Oke. Yang kedua, ditinjau dari segi posisi. Jadi teman-teman nanti ketika main di check sound ya, komunikasi dengan panitianya. Kadang di situ ada panitia atau mungkin RT RW-nya atau pemudanya di situ, Karang Taruna ya kan. Nah, di mana posisinya teman-teman? Mau main di atas sound atau main di bawah? Nah, itu harus dikomunikasikan ya. Biar disediakan, mungkin butuh meja, mungkin butuh alat apapun lah ya, peralatan yang mungkin untuk main gitu di check sound. Oke. Dan itu pun juga nanti di karnavalnya, kalau mau memang ikut karnaval ya kan. Kalau dilihat dari segi waktunya, check sound dengan karnaval itu lama di karnaval teman-teman ketika main DJ-nya ya kan. Oke, itu dari segi posisi main, titik mainnya ya kan. Tapi semuanya tergantung dari teman-teman DJ yang mau main di mana. Kalau main di atas ya siap-siap apa yang saya katakan di video sebelumnya, siap benging 3 hari ya kan. Tapi kalau kuat ya nggak masalah ya. Oke, itu ketiga, ditinjau dari yang joget ya. Oke, untuk check sound itu yang joget itu ya mungkin penduduk sekitar, pemuda-pemudanya ya kan. Oke, dan mungkin ketika check sound malam itu dancernya juga mungkin ikut-ikutan ya kan, ada dancernya. Nah, kemudian karnaval, waktu hari hanya besoknya karnaval. Nah, itu dancer pasti ada dan sudah dikoreografi sebelumnya. Dancer itu sebelumnya sudah latihan, punya 3-4 lagu inti untuk dancer dan satu biasanya untuk lagu istirahat ya kan. Nggak mungkin dancer perjalanan berkilo-kilo ya kan, terus joget terus ya kan, yo kesel kayaknya. Lawang aku erong jam seneng dhuwur kesel ya kan? Seperti itu. Jadi ada satu lagu istirahat. Oke. Kemudian ada juga acara khusus ya, kadangkala di dancer itu ya kan, ketika jalan itu ada acara khusus. Contoh satu, ada ogoh-ogoh. Kadangkala
kan ada logo di belakangnya dancer ini ya, termasuk masih dalam RT RW nya situ lah ya kan. Kadang kala hanya RT nya, kalau sekarang tuh modelnya per RT itu mengeluarkan satu sound system. Nah, mungkin sewa atau mungkin punya sendiri ya kan, tergantung nanti RT nya ya yang atau panitianya di situ yang musyawarah. Kadang-kala juga selain agogo ada tarian khusus, mungkin Bali, tarian Bali atau kebudayaan yang disisipkan di situ ya. Itu pada saat di karnavalnya, pada saat jalan. Kemudian yang berikutnya ditinjau dari segi pemilihan lagu. Oke, kalau ketika teman-teman di cek sound itu lagunya silahkan terserah teman-teman. Tapi yang jelas di Jawa Timur itu rata-rata itu lagu slow bassan yang BPM-nya sekitar 100-an lah ya, tentang segitulah pokoknya ya kan. Pokoknya nggak cepet ya kan. Jangan disamakan dengan di klub. Kalau di klub memang BPM-nya kadang teman-teman ya kan bisa 140 bahkan lebih ya kan ya. Jangan disamakan dengan di sini ya kan. Di sini itu beda ya, audiensnya itu beda. Karena audiens di sini itu masyarakat semuanya bisa melihat gitu ya kan. Oke, itu untuk cek sound terserah teman-teman. Nah, kadang gini, ada masyarakat yang bilang gini, loh itu lagunya kok gemeruduk ya kan? Gemeruduk lagunya. Ya wajar, lagu jungle dat, lagu breakbeat club itu ibaratkan ya, saya namakan breakbeat club lah ya, kalau teman-teman terserah namakan apa. Kalau diputar di sound system gede ya seperti itu hasilnya. Jadi masyarakat yang mungkin awam nggak tahu lagu apa bilangnya gemeruduk, nggak apa-apa, itu memang persepsi masyarakat. Mungkin ada yang suka ada yang enggak, karena setiap orang kan punya kesukaan genre yang berbeda-beda gitu. Tapi monggo itu terserah dijinya ya. Oke, terus kemudian dari segi lagu ketika karnaval ya, jalan. Nah, tentunya teman-teman sudah tahu setiap dancer itu punya 3-4 lagu inti. Oke, dan 1 lagu istirahat. Ketika kok kita ngikut karnaval DJ naik di atas panggung, ingat keempat lagu ini jangan di mixing guys ya. Ini pengalaman saya dapat di Cahaya Audio. Nah, saya udah komunikasi dengan leader dancernya, itu pasti ada 1 leader dancer. Pokoknya setiap sound system, setiap RT pasti ada 1 leader dancernya yang ada di satu. Ibaratnya kalau senam itu leader senamnya itu loh ya kan. Nah itu punya 4 lagu. Nah kalau bisa seorang DJ jangan di mixing. Kenapa? Itu saya mixing, sudah komunikasi dengan leader dancernya, bingung ketika saya mixing itu bingung. Toh itu ada 16 bar saya mixing, jadi bingung. Saya lihat di bawah itu dari atas ya selingak-linguk lah ya kan. Yes, wajar karena leader dancernya dan teman-teman yang lain sudah memahami lagunya, kapan gerakan seperti ini, kapan ganti gerakan ya, seperti itu ya kan. Nah ringkasnya cerita, kalau bisa jangan di mixing. Nah gimana ngakalinya? Ketika 1 di play, tengah-tengah isi sampler, sampler nama audionya, kemudian sebut nama audionya ya, sebut nama RT RW nya, sebut nama dancernya, terakhir nama kita, nama DJ kita terakhir aja, saya sarankan gitu ya. Tapi terserah teman-teman, kasih sampel. Kalau nggak bisa buat sampel, tak gawe nih wis, gratis wis. Sampel tok ya, aja ambil lagu nih, beda cerita lah ambil lagu itu. Oke, itu tengah sampler, kemudian lagu lagi, sampler lagi, lagu ketiga, sampel lagi, lagu keempat, dan lagu istirahat. Nah ketika lagu istirahat nanti komunikasikan dengan dancernya, leader dancernya, kapan saya harus mengeplay lagu terakhir ya. Itu di play orang pun, di play pakai HP pun bisa gitu loh ya kan. Tapi satu yang punya
punya perbedaan gitu ya. Ketika kita di atas dengan pakai alat DJ, kita bisa menaikkan BPM ya kan. Ya di HP pun bisa kalau pakai software ya kan, BPM. Kita pun bisa secret di atas kalau main lagu slow ya kan. Kalau ada mungkin permintaan dari pemuda di situ, nanti di ini di secret ya, seakan-akan ada dirinya, ya bener kan, seperti itu. Nggak HP pun iso, atau gawe laptop nggak virtual DJ iso pakai software ya kan. Tapi kalau pakai alat DJ itu lebih enak gitu. Oke, seperti itu, lebih leluasa gitu. Pokoknya intinya kalau pakai alat itu lebih efektif daripada pakai software lah gitu. Nge-DJ pakai software ya, seperti itu ya. Tapi ya monggo, tergantung teman-teman sendiri ya. Pakai DJ oke, enggak juga enggak masalah ya, oke, seperti itu. Kalau saya seperti itu pengalaman saya dapat ya dari sekian kali ini ya, karena pengalaman jadi saya bisa cerita gitu. Oke, itu untuk pemilihan lagunya. Nah, dan terkadang itu ada yang dari poin yang di atas tadi yang acara khusus, ada ogoh-ogohnya, ada lagu ogoh-ogohnya. Nah, lagu ogoh-ogoh ini biasanya kita play itu mintanya dari leadernya ogoh-ogoh ya kan, pasti ada leadernya. Itu di play ketika pada waktu yang rame-rame, di audiens yang rame, contoh di pertigaan, di perempatan, itu di play. Jadi komunikasikan nanti ketika ngeplay lagu ini dengan leader ogoh-ogohnya. Oke, ya paham ya. Jadi ada dua yang harus dikomunikasikan, satu dengan leader dancer untuk soal lagu dancer, yang kedua jika ada acara khusus ogoh-ogoh atau tarian khusus ya, komunikasikan dengan leader yang bersangkutan, jangan sampai miskomunikasi ya kan. Nah, dulu saya pernah miskomunikasi ya kan, belum di perempatan saya play ini lagu ogoh-ogoh, iya repot kayaknya. Oke, itu guys ya untuk pengalaman di DJ karnaval. Jadi ada khusus gitu loh ya kan, jadi harus diperhatikan gitu ya. Kita meskipun di atas, kalau ada yang tahu gitu ya kan, apa itu kok nge-DJ kayak gitu, itu bukan nge-DJ, iya monggo itu sampean ya kan. Kalau saya enggak ya, kita tergantung ngikut leader dancernya, nggak usah di mixing, atau ngikut egois kita gitu ya. Bisa aja itu lagu di mixing tapi bingung loh leader dancer ini, karena sebelumnya sudah latihan sesuai dengan ketukan lagunya, sesuai dengan lagunya. Setiap trouble ganti gerakan, setiap trouble ganti gerakan. Nah, trouble itu kalau kita, bagi teman-teman DJ remixer, ibaratkan short fill lah ya, short fill. Nah, malih ini yaitu sudah dihafal oleh dancernya. Oke, itu nanti kalau andai kata kita di atas tanpa ngikuti dancernya, lagu dancernya, kita pakai lagu sendiri yang ada, ya serat hati guys, nggak akan jadi. Karena ini menjawab, dulu ada yang pernah masyarakat yang mengatakan kalau pas waktu hari jalan, kalau pakai DJ akan amburadul, ada yang bilang gitu. Tapi kalau saya jawab enggak, tergantung DJ-nya ya. Saya paham maksudnya beliaunya ini akan amburadul karena lagunya lagu kita sendiri, sesuai keinginan DJ-nya, enggak sesuai keinginan leader dancernya. Itu pernah saya coba di Agista. Nah, awalnya hanya cek soundnya aja, tapi ternyata ketika dites, waktu cek sound itu saya langsung otomatis lagu play ya kan. Kalau lagu cek sound kita sesuai lagu kita sendiri ya kan, itu dikomando sama sound systemnya, coba lagu ini, keempat lagu ini, ternyata bisa latihan ya. Jadi pengalaman yang awal dulu dari Cahaya Audio yang amburadul dancernya, saya mixing lagunya, enggak saya mixing di situ, cuma saya kasih sampler. Nah, ketika saya kasih sampler ya jalan, akhirnya RT RW nya menentukan, oke, Bang DJ besok ikut
jalan, alhamdulillah lancar sampai finish. Di sini itu yang kita cari itu lancarnya ya. Yang penting lancar sampai finish dan semua senang selesai. Ya tujuan kita sebagai entertain DJ itu ya melayani gitu, apa maunya masyarakat. Ojo sakarepe dhewe kan, lek sakarepe dhewe ya aku ya iso. Canda geng, canda. Ya seperti itulah ya kalau kesahnya. Nanti kalau ada yang belum saya sampaikan akan saya sampaikan di berikutnya.